Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 10 manfaat serta pahala menunaikan sholat qobliyah subuh. Banyak yang tak menyadari hal ini. Sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, yaitu 2 rakaat sebelum pelaksanaan sholat subuh, adalah di antara sholat rawatib yang termasuk ke dalam macam-macam sholat sunnah. Yang dimaksud sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dirutinkan sebelum atau sesudah sholat wajib. Sholat yang satu ini punya keutamaan yang besar. Sampai-sampai ketika safar pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus meneruskan menjaganya. Sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar dilakukan dengan rakaat yang ringan. Adalah hadis dari Nafi dari Ibnu Umar yang berkata bahwa Ummul Mukminin Hafsah pernah mengabarkan. Hadis Nafi dari Ibnu Umar yang berkata jika Ummul Mukminin Hafsah pernah memberi kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azan, muazin hingga salat subuh. Sebelum salat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari nomor 618 dan Muslim nomor 723. Dalam lafaz lain juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah fajar dengan rakaat yang ringan. Dari Ibnu Umar dari Hafsah yang mengatakan, ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim nomor 723. Tentunya ada keutamaan sholat fajar yang besar lainnya yang akan kita temukan. Sebagaimana 10 keutamaan sholat qobliyah subuh berikut ini. 1. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat sunnah qobliyah memiliki keutamaan, salah satunya adalah bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat ini sebagaimana dalam rukun Islam, maka ia akan memperoleh kebaikan yang nilainya lebih daripada kebaikan seisi dunia. Sebagaimana dalam Sahih Muslim terdapat hadis dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sunnah fajar qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2. Mendapat pahala yang berlimpah. Dalam setiap amalan perbuatan kebaikan, tentunya di dalamnya bernilai dalam kebaikan. Selain itu juga, tidak dipungkiri bahwa aliran pahala yang berlimpah juga akan diberikan kepada umatnya yang tekun menjalankan ibadah. Tidak hanya ibadah wajib, melainkan juga ibadah sunnah, di mana di dalamnya termasuk keutamaan sholat qobliyah subuh. Tentunya, pahala yang diperoleh dari ibadah ini nilainya akan berlimpah ruah. 3. Mendapatkan keutamaan akhirat. Ibadah merupakan salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan pahala. Pahala inilah yang kemudian akan menjadi bekal kelak di akhirat sebagaimana sholat fardu. Tentunya dengan melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat qobliyah sendiri, maka sudah pasti akan diberikan jaminan keutamaan di akhirat. Sebab pahala yang diperoleh nantinya akan menjadi bekal yang mengiringi perjalanan kita di akhirat. 4. Waktu di mana para malaikat turun. Tahukah Anda bahwa waktu subuh merupakan waktu di mana para malaikat turun dari langit? Mereka mencatat semua hal dari apa yang Anda lakukan saat sholat subuh tiba. Tentunya dengan melaksanakan sholat qobliyah subuh, maka tentu hal ini akan disaksikan oleh malaikat. Dengan demikian, maka tentu malaikat yang akan turun akan ikut mendoakan hambanya agar mendapatkan keberkahan. 5. Mampu melihat Allah. Waktu subuh merupakan waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dipercaya menunjukkan keberadaannya. Oleh sebab itu, mereka melaksanakan sholat qobliyah akan bisa memperoleh kesempatan untuk bertemu Rabb-nya sebagai cara berwudu yang benar. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Muslim. 6. Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan Jundab bin Sufyan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.
Dalam hadis tadi, ditegaskan bahwa mereka yang melaksanakan sholat qobliyah subuh senantiasa akan selalu berada dalam lindungan Allah. Tentu saja hal ini merupakan sebuah keberkahan serta jaminan yang diberikan kepada mereka yang rutin melaksanakan sholat qobliyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketujuh, memperoleh keberkahan. Keutamaan sholat qobliyah subuh yang selanjutnya adalah akan memperoleh keberkahan sebagaimana sholat Jumat. Sebagaimana mereka yang menjalankan ibadah subuh lainnya, seperti rezeki yang dilapangkan, pintu surga yang dibukakan, serta juga kebahagiaan baik kehidupan dunia maupun akhirat. Tentunya keberkahan-keberkahan ini jangan sampai kita sia-siakan. 8. Sebagai sumber cahaya saat hari kiamat tiba. Pada saat hari kiamat tiba, maka dunia akan gelap gulita, manusia akan saling bertabrakan sebab mereka tak akan mampu melihat apapun. Namun ada keutamaan daripada menjalankan sholat sunnah qobliyah secara rutin sebagaimana sholat duha. Hal ini adalah mereka akan senantiasa diberikan cahaya sehingga tidak merasa seperti dunia berada dalam kegelapan. Oleh karena itu, maka cahaya ini tentu hanya akan diperoleh dan diberikan kepada mereka yang benar-benar tekun dalam menjalankan ibadah sholat qobliyah. 9. Diharamkan disentuh api neraka. Keutamaan lain yang diberikan kepada mereka yang melaksanakan sholat qobliyah, yakni diharamkan tubuhnya disentuh api neraka, sebagaimana juga keutamaan sholat duha. Sebagaimana kita tahu bahwa neraka merupakan tempat orang-orang jahat dan kejam yang selalu berbuat kezoliman selama masa hidupnya. Tentunya bagi mereka yang rutin melaksanakan sholat qobliyah, maka sudah tentu akan dijauhkan dari api neraka. Mereka akan ditempatkan di surga yang berisi para bidadari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah memberikan rahmat bagi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ia mengatakan hadis ini hasan. 10. Dibangunkan hunian di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kenikmatan yang luar biasa, di mana kelak mereka yang senantiasa menjalankan sholat qobliyah subuh secara rutin akan dibangunkan hunian di surga. Sebagaimana Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat dalam sehari semalam 12 rakaat akan dibangunkan untuknya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh." Hadis riwayat Tirmizi. Ia mengatakan hadis ini hasan sahih. 10 keutamaan sholat qobliyah subuh tentu akan menjadikan diri kita bersemangat untuk berlomba dalam melakukan kebaikan. Sebab tidak dipungkiri bahwa ada berbagai nikmat dan keberkahan yang diperoleh dari perkara ini. Selain itu, ada pun 4 sholat sunnah lainnya yang rugi jika kita tinggalkan. Sholat sunnah memang tidak wajib, namun jika sholat-sholat sunnah ini ditinggalkan, maka kita bisa sangat rugi besar. Apa sajakah 4 sholat sunnah tersebut yang sangat rugi bila ditinggalkan? Simak selengkapnya berikut ini. 1. Sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Salat yang paling afdol setelah salat fardu adalah salat malam." Hadis riwayat An-Nasai. Salat sunnah juga sering disebut sebagai salat malam, salat lail, qiyamul lail. Selalu Rasulullah SAW kerjakan. Sebab bagi Rasulullah ini wajib, sedangkan bagi umatnya adalah sunnah muakkad. Salat tahajud juga merupakan satu-satunya salat sunnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Berikut keutamaannya. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai sesuatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Kedua, sholat witir. Seperti halnya sholat tahajud, sholat witir juga senantiasa Rasulullah kerjakan. Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rakaat ganjil tersebut. Hal tersebut diperkuat sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir." Hadis riwayat Ahmad. Sholat witir merupakan salah satu dari 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan dan jangan sampai ditinggalkan. 3. Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk selalu kita amalkan. Keutamaannya yang luar biasa, sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam mengerjakannya, Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini, bahkan melebihi sholat sunnah lainnya. 4. Sholat duha. Jika sholat tahajud dan witir dikerjakan di malam hari, dan sholat fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar, maka sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari. Keutamaan dari sholat duha cukup luar biasa, karena Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya. "Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara.
Puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid, salat duha 2 rakaat, dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.